Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Dia yang sudah mati, memikul dosa-dosa kita dan bangkit untuk pembenaran kita. Amin. Mari pagi ini kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sebagaimana saya sampaikan, bulan ini temanya adalah hidup di dalam roh. Sebagai manusia rohani, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam roh. Amin, Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita tidak hidup di dalam roh, maka hanya ada satu kemungkinan yang lain. Kita hidup di dalam daging. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang hidup di dalam roh. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa hidup di dalam roh itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, hidup di dalam roh adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau berkenan kepadanya, tidak ada jalan lain selain kita memilih jalan hidup ini. Hidup di dalam roh. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Sungguh kebenaran yang sangat mulia, yang sangat indah bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan hidup yang berkenan kepada Allah, saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan yang sangat penting. Satu pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apakah hidup kita saat ini sungguh-sungguh berkenan kepada Allah atau tidak? Pernah bertanya dalam hati seperti itu Bapak Ibu? Apakah hidup yang kujalani selama ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? Seperti pemazmur dia berkata, selidiki hatiku ya Tuhan, kenalilah jalanku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu atau tidak? Apakah aku sungguh hidup menyenangkan-Mu? Coba dijawab di dalam hati saja. Apakah hidup kita masing-masing ini berkenan kepadanya? Nah, Bapak Ibu, yang saya maksud apakah hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya adalah bahwa hidup kita ini bukan hanya terlihat baik di luar gitu ya.
bukan soal penampilan fisik. Seperti kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang ini ya, saya tampil dengan sangat rapi. Ini kan cara berpakaian orang yang dalam tanda kutip sopan ya, baik begitu ya. Coba kalau saya tampil di depan pakai celana jeans bolong gitu, saya pakai kaos oblong, sekalipun saya pakai jas, nah ini pasti korak ini begitu ya. Masih ingat istilah korak Bapak Ibu? Masih ingat? Ya preman, kotoran rakyat gitu ya. Bukan soal penampilan, bukan soal terlihat baik di luar. Sekalipun memang kita harus terlihat baik di luar. Amin. Budaya itu penting. Ada budaya unggul, ada budaya yang mungkin dianggap rendahan. Kalau bergereja dengan penampilan seperti kita sekarang ini, itu harus, itu baik. Karena kita sedang beribadah kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Kita harus memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tetapi maksud saya, hidup yang berkenan kepada Allah bukan sekedar tampilan di luar ini, ya. Saya paling senang ya dengan gereja kita. Semuanya pelayan harus tampil yang rapi, ya, pakai full dress. Itu luar biasa, itu sangat baik. Tetapi maksud saya bukan sekedar itu. Bukan sekedar aktif di dalam gereja. Bukan sekedar giat melayani Tuhan secara fisik, tetapi sungguh-sungguh dikenan oleh Allah yang melihat hati kita. Amin Bapak Ibu. Allah itu tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Allah itu melihat hati. Nah dalam konteks yang seperti itu, apakah hidup kita sungguh-sungguh berkenan Allah atau tidak? Saat Bapak Ibu duduk dengan tenang, dengan rapi, bagaimana dengan isi hati Bapak Ibu? Apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan, apa yang sedang Bapak Ibu inginkan, ini yang dimaksud dengan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu sebagai contoh ya, seorang Kristen itu bisa kelihatan baik, tampilannya Kristiani banget ya. Ada kalung salibnya, ada anting salibnya. Pokoknya rapi banget. Dia bisa menjadi seorang yang aktif bergereja, rajin kan begitu ya. Melayani, bisa menjadi song leader seperti Pak Marsiano tadi. Memainkan musik di gereja seperti saya sedang berkhotbah sekarang ya, luar biasa. Tetapi kalau di dalam hati kita menyimpan dosa yang tersembunyi, maka hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita masih menyimpan kebencian di dalam hati kita, menyimpan kemarahan di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu menunjukkan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak hidup di dalam roh, melainkan di dalam daging. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting. Karena kita ini diciptakan Allah segambar dan serupa Dia untuk kita menyenangkan hatinya. Untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu bisa mengingat di Matius 7 ya ayat 21 sampai 23. Saya sering mengulang ayat ini. Maaf saya minum ya. Beberapa waktu ini sering kering. Ya, mereka adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dapat dilihat sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Ada yang melayani, bernubuat demi nama Tuhan. Mereka melakukan banyak tanda loh saudara ya, banyak mujizat. Enggak seperti pendeta saudara sekarang ini, Pak saya di sini enggak ada tandanya mungkin, ada mujizatnya. Mungkin begitu. Tapi ini melakukan tanda, melakukan mujizat, mereka luar biasa. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu sebab kamu pembuat kejahatan. Secara tampak kasat di mata, kelihatan dia sangat rohani. Aktif, pelayanan.
tetapi dia hatinya menjauh dari Tuhan. Dia disebut sebagai pelaku kejahatan, apa? Sebab tidak melakukan kehendak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Inilah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita tidak mau di akhir perjalanan hidup kita, Tuhan tidak mengenali kita. Amin. Ini harus kita renungkan, kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita membaca tadi di ayat yang ke-8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan statement ini, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini perkataan yang sangat tegas. Jadi kalau kita masih menuruti keinginan daging ini, ya beberapa minggu yang lalu saya sampaikan perbuatan daging sudah nyata, bermacam-macam dosa yang begitu buruk, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekalipun mungkin tampaknya kita baik. Sekalipun mungkin saya sedang berkhotbah di mimbar sekarang ini, tapi bagaimana dengan hati saya, kehidupan saya di luar gedung gereja ini? Bapak Ibu, tidak mungkin berkenan kepada Allah orang yang hidup di dalam daging. Ya, saudara, siapa sih orang yang hidup di dalam daging itu? Contohnya mudah marah kan begitu ya. Marah terus. Seperti lagu lama itu, rewel, gini salah gitu salah, rewel, tek gendang dut gitu ya. Semuanya serba salah, marah kok dikit-dikit, tapi dikit-dikit marah saudara. Enggak pernah ada damai dalam hatinya begitu ya. Enggak bisa mengampuni. Ingat di dalam doa Bapa kami, barang siapa tidak mengampuni sesamanya, dia tidak akan diampuni oleh Bapa. Bukan berarti bahwa keselamatan karena perbuatan baik, tidak. Tetapi orang yang mengampuni, itu bukti bahwa dia sudah menerima pengampunan dari Allah. Orang yang pernah dibebaskan dari hutang, itu pasti dia tahu rasanya nggak bisa bayar hutang dan dia akan membebaskan hutang saudaranya. Ingat drama sekolah minggu, keren ya. Ya. Harus mengampuni kan begitu, sudah dibebaskan hutangnya. Kata Bu Arman lebih banyak dari kasus Pertamina. Tapi masih nagih hutangnya yang cuma 500 juta mungkin begitu ya. Sampai dimasukkan ke penjara. Tapi anak-anak jangan diajar sadis ya. Boleh mukuli tante itu cek nemen dipukul terus. Ayo ini. Lama-lama kebiasaan mukul nanti, jangan saudara. Ya, marah terus. Kemudian keras kepala saudara ya. Seperti bangsa Israel, stubborn. Bangsa yang tegar tengkuk, binasa di padang gurun. Ngeri. Tidak bisa diatur. Tidak bisa taat kepada kebenaran. Egois banget. Mementingkan diri sendiri. Mungkin ini tanda-tanda narsis juga ya. Narsistik. Saya sering baru ini banyak membaca dan melihat tentang narsistik gitu ya. Sulit mengampuni. Hanya sibuk mencari kesenangan diri sendiri. Sibuk mengejar kenyamanan, sibuk mengejar dunia ini, mengikuti keinginan mata, keangkuhan hidup. Seperti yang Rasul Yohanes katakan itu, orang yang seperti itu tidak mungkin mengasihi Allah. Dia masih berdoa loh Bapak Ibu, dia masih pelayanan. Tapi hatinya dikuasai oleh hal-hal yang buruk seperti itu. Ini orang yang hidup di dalam daging. Itu bukan orang yang jauh di luar sana. Tetapi itu terjadi di antara orang-orang percaya. Ya sebaliknya ya, hanya orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang hidup di dalam roh yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu.
Ini bukan soal hidup yang emosional. Kalau berdoa, lalu dia pukul-pukul meja, lalu banting-banting, gulung-gulung. Atau pengalaman spiritual yang sifatnya sesaat gitu ya. Kalau di gereja, tapi di luar saudara baru nyebrang jalan. Your eyes itu maksudnya ini loh. Matamu gitu loh. Baru keluar dari gedung gereja setelah kalau nyanyi, istrinya ditampar gara-gara sesuatu yang sepele aja. Tapi kalau nyanyi, ku mau hidup. Anak muda sekarang kan seperti itu ya. Tapi setelah pelayanan saudara, seks bebas. Banyak kasus di luar negeri. Pelayan-pelayan justru gay, seks bebas, kejahatan, di penjara karena kasus keuangan. Itu bukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, itu bukan soal pengalaman spiritual yang emosional. Orang kan seringkali mengejar hal-hal yang emosional. Rasanya aku sejahtera ya di dalam gereja. Kalau masuk gerejamu rasanya merinding. Tapi di luar saudara gak bisa menguasai diri. Mungkin ada di sebelah kiri kanan saudara. Enggak ada yang noleh berarti tidak ada. Ya, gak bisa, sewombong angkuh. Jadi terus-terus saudara. Kok banyak sekali contohnya. Ya, jadi hidup di dalam roh adalah ketika seseorang itu dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, pikirannya dikuasai oleh firman, hatinya limpah dengan kebenaran, sikapnya menunjukkan sikap Tuhannya, Yesus Kristus, keputusannya keputusan yang benar, adil, kudus, dan tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini konsisten setiap hari Bapak Ibu. Ini bukan pengalaman sesaat. Orang seringkali mengejar pengalaman sesaat tetapi tidak menghasilkan buah-buah dalam hidupnya. Seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apakah itu yang berkenan kepada Tuhan? Tidak, karena jelas orang yang hidup di dalam roh, di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, ada seorang ibu yang mungkin sederhana banget ya, dari keluarga sederhana. Tapi dia sangat bertanggung jawab kepada rumah tangganya, mengasihi suami, mengasihi anak-anaknya, merawat. Ya, tidak hanya membesarkan secara fisik tetapi mendoakan, membacakan teks Alkitab. Kalau anaknya rewel, nakal, dia tetap sabar, dia tidak menjadi lepas kendali. Ya, lalu kalau marah itu ngambil kopel suaminya dan hantamkan ke kepala anaknya. Enggak seperti itu, sabar saudara. Pokoknya mendampingi anak, berkorban dan lain sebagainya. Kadang suami juga menyakiti hatinya tetapi dia tetap sabar, tetap tabah. Dia tetap bersyukur sekalipun mungkin ada kekurangan, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, rajin beribadah. Ya, bukan hanya sekedar tampil, tetapi dia menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan orang-orang itu yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin hidupnya tidak menonjol, sekalipun hidupnya tidak dilihat oleh orang. Haleluya Bapak Ibu. Istri saya selalu bilang gini kadang-kadang, aduh kok keceplos istri saya lagi. Pak, kamu enggak izin punya bojo aku. Loh kok izinnya apa? Orang wedok-wedok liya itu pelayanan loh Pak, KKR loh Pak, seminar loh Pak. Aku kok di rumah tangga, wah kamu kan rumah tangga yang baik, saya bilang gitu. Amin Bapak Ibu. Saya enggak akan pakai jas yang rapi ini. Saya enggak akan mungkin tampil bersih hari ini kalau dia enggak setia dalam rumah tangga. Punya hal yang tidak bisa saya kerjakan, dia ambil alih karena
banyak hal lain yang harus saya kerjakan. Memang menjadi pelayan rohani itu kadang nggak kelihatan ya. Kita sibuk di belakang meja, kita berdoa, membaca, merenungkan firman, menyiapkan khotbah, bahan seminar. Kalau enggak dia yang ngurus, kalau dia ikut sibuk seperti saya kan bisa berabe. Tapi intinya bukan itu. Wanita boleh juga aktif melayani, giat di mana-mana, tapi yang penting hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ingat kata Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Imam-imam mengadakan ibadah-ibadah persembahan, tetapi dengan motivasi yang salah, dengan keinginan yang jahat. Bangsa ini berpuasa, tetapi masih membelenggu saudaranya, tidak melepaskan kuk orang-orang lain. Orang-orang ini melakukan ibadahnya dengan sangat luar biasa, tetapi mengabaikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ngeri. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar bersama-sama ya. Dari Roma pasal 8 ayat 5-11 ini, kita akan belajar bahwa hidup di dalam roh itu bukan sekedar pilihan tambahan dalam hidup kekristenan ini. Ada orang yang berkata begini, yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku jadi anggota gereja tertentu, selebihnya ya sudah. Dia tidak lagi mau mengikuti kehendak Allah, dia masih hidup di dalam gaya duniawi. Dia tidak peduli kebenaran firman. Dia tidak pernah melihat Alkitabnya lagi. Dia membiarkan hidupnya dikuasai oleh kemarahan, oleh kedengkian, oleh kemabukan, oleh pesta pora. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hidup di dalam daging. Orang-orang yang beragama tetapi dangkal, tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Bapak Ibu, hidup dalam roh bukan sekedar opsional atau pilihan tambahan, enggak. Yang kedua kita akan belajar, hidup dalam roh itu adalah inti dari kehidupan Kristen yang sejati. Amin. Ya, kalau kita orang-orang percaya, misalkan kita sedang bekerja di satu tempat, lalu lingkungan kerja kita mempromosikan dosa, mungkin mereka punya rencana korupsi berjamaah, tetapi karena kita taat roh, kita tidak mau ikut-ikutan dalam dosa itu, dosa korporat itu, lalu dia dibenci, lalu dia diturunkan jabatannya, atau mungkin bahkan dipecat karena lebih memilih taat kepada Roh Kudus, itu adalah hidup yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Ingat jalan salib Bapak Ibu, memikul salib itu artinya kita rela menderita karena mengikuti kebenaran Yesus. Amin. Rela menderita karena kita taat firman, sekalipun resikonya pecat. Kakak saya pernah cerita seperti ini, sekalipun dia tidak seiman ya, dan dia sudah meninggal dunia. Mau pikir jadi pimpinan cabang itu enak. Oh enggak enak Don, lek bos datang kita mesti jamin itu. Jamin apa? Jamin sak sembarange. Maksudnya, ya termasuk lek DE kepingin si A si B ya kudu tak golekno Don. Hah? Lah kalau saudara kepala cabang mau menyodorkan seperti itu kepada orang yang minta sesuatu yang enggak benar, atau memilih tidak naik promosi, naik jabatan, tapi kita tegas terhadap hal-hal yang seperti itu. Memang benar kata firman Tuhan. Orang kalau mau sungguh-sungguh taat firman, kalau mau sungguh-sungguh beribadah, pasti menderita. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Tuhan sudah segera datang. Amin. Secara pribadi dia bisa datang nanti siang, nanti malam, besok pagi. Pastikan hidup kita berkenan dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Kita enggak kompromi. Kemudian hidup dalam roh, sekali lagi seperti saya katakan tadi, itu satu-satunya jalan untuk kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Kata firman Tuhan,
selain menjaga hidupnya untuk sesuai dengan firman Tuhan. Ini ada seorang muda komunikasi dengan saya. Aku dalam beban berat, Om. Kenapa? Karena aku mencintai seorang yang tidak seiman. Waduh. Ya sudah kamu tahu sendiri toh, kata firman Tuhan, tidak bisa menjadi pasangan yang tidak seimbang. Gimana gelap dan terang bisa bersatu? Kamu nanti akan kesulitan loh ya, memimpin keluarga, kesulitan dalam bertumbuh dalam kerohanian, karena nggak cocok saudara ya. Nggak sama, tapi berat. Berat, sangat berat. Mungkin kalau saya poles-poles sedikit cerita itu ya, soalnya dia cantik, dia bidadari. Yang kulitnya bening seperti kaca, mungkin gitu ya. Ya mungkin begitu ya. Kalau lagu lama itu di matamu kulihat bulan, waduh. Ya, kalau orang Jawa itu ya melakune koyok macan luwe, waduh. Blarak sempalembehane, aku falling in love Om. Temanku bilang, goblok lek kamu ambil arek iku. Golek tekon di sing wayu kayak ngono. Saudara, kalau kita hidup di dalam daging ya ambil saja. Tapi orang hidup di dalam roh, dia lebih taat firman. Amin. Mari kita buka hati kita Bapak Ibu. Ya, ini adalah hal yang sangat-sangat serius. Sangat-sangat penting. Karena orang yang hidup dalam daging tidak mungkin diperkenan oleh Tuhan. Nah mari kita lihat beberapa hal yang saya mau tekankan. Yang pertama perhatikan, dalam hidup ini hanya ada dua orientasi hidup Bapak Ibu. Hanya ada dua orientasi hidup. Di ayat 5 dan 6 tadi kita sudah membaca. Hanya ada dua kemungkinan. Kita mau hidup menuruti daging kita atau kita mau hidup menuruti roh Allah. Hanya itu. Dan dikatakan dalam ayat itu, mereka yang hidup menurut daging memikirkan. Perhatikan, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ada dua orientasi hidup. Dan orientasi hidup kita itu menentukan arah kehidupan kita. Itu menentukan hasil akhir dalam kehidupan kita. Apakah kita akan mulia bersama-sama dengan Yesus atau kita akan menikmati penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Jadi orientasi hidup ini sangat-sangat penting. Tentunya kita sudah tahu kita mau hidup seperti apa. Amin. Kita mau hidup dalam roh. Haleluya. Karena hidup menurut daging itu buahnya kematian, buahnya maut. Tetapi hidup di dalam roh itu buahnya hidup dan damai sejahtera. Saudara, orang yang orientasinya daging itu dipimpin oleh keinginan dosanya, dipimpin oleh sifat manusia lamanya, dipimpin oleh keegoisannya, dipimpin oleh dirinya sendiri. Tetapi orang yang hidup menurut roh, dia menuruti kehendak Allah melalui firman dan Roh Kudus yang memimpinnya. Perhatikan kata-kata memikirkan. Orang yang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut roh itu memikirkan hal-hal yang dari roh Bapak Ibu. Kata memikirkan itu saya lihat dalam bahasa aslinya itu pronousin. Pronousin. Ya. Pronousin. Pronousin itu ternyata artinya bukan hanya sekedar berpikir, tetapi mengarahkan perhatian. Orang yang hidup dalam daging, perhatiannya adalah hal-hal daging. Tapi orang yang hidup menurut roh, perhatiannya adalah hal-hal rohani. Pronousin itu artinya menetapkan tujuan. Orang yang hidup menurut daging, tujuannya adalah dunia. Tujuannya adalah daging, kesenangan diri sendiri, kemuliaan pribadi.
Tapi orang yang hidup dalam roh itu menetapkan tujuannya untuk memuliakan Allah, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau nyanyi, ku mau hidup seturut kehendak daging. Bukan ya? Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Betul Bapak Ibu? Nyanyi aja kagak. Coba, ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Apakah di hatimu ada kerinduan seperti itu? Kadang duduk mendengarkan firman aja, gak mari-mari, ono kerjaan nih. Aku janjian sama si Priti ini. Di mana? Itu, di Pujasera. Kebaktian lo masih mikirnya begitu. Pronausin itu artinya menyimpan hasrat. Jadi hasratnya ya hal-hal itu. Saudara kalau sudah ngomong hasrat ini sudah repot ya. Tapi orang hidup dalam roh, hasratnya adalah Allah. Seperti lagu yang sudah relatif cukup baru ya. Hanya kau milikku di surga. Iya di surga, di bumi banyak yang lain. Tiada yang ku ingini di bumi. Nah ini baru yang penjelasannya. Hanya kau, waduh. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, amin. Engkau sumber, ye, lagunya gitu ya. Engkau sumber, ye, kuatku. Tapi setelah di luar gereja gimana kira-kira? Tapi itu harus benar-benar dijiwai. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang hidup menurut daging akan terus-menerus memikirkan, gimana ya aku seneng, tujuannya gimana ya aku bisa menikmati yang aku inginkan. Hasratku, pokoknya ingin dirinya sendiri yang nomor satu Bapak Ibu. Nah orang yang seperti ini masih tetap bisa rajin berdoa. Tapi nggak tahu apa yang didoakan. Bisa tetap rajin bergereja, bahkan mungkin lebih rajin dari yang lain. Tetapi pikirannya, hatinya dikuasai oleh ambisi-ambisi duniawi. Kan begitu? Yang dikejar bukan perdamaian, yang dikejar bukan pertumbuhan iman, yang dikejar kesenangan. Rek, gerejamu ono mangan-mangan enggak, Rek? Persekutuan doamu ono jalan-jalannya enggak, Rek? Kebaktian kamu dan remajamu ada es krim partinya enggak, Rek? Oh, kalau pesta gitu dicari, tapi pesta firman, pendetanya lek khotbah duwowo, gak mari-mari. Saudara menikmati firman Tuhan? Amin. Iya kan? Yang dicari itu yang hal seperti itu. Mari kalau kita memang benar-benar hidup dalam roh itu kita akan sungguh-sungguh belajar taat kepada Tuhan. Doanya ya benar. Ya saya terus mendoakan anak-anak supaya sekolahnya baik. Kalau anak-anak remaja kita tuh doanya tidak hanya sekedar lulus. Karena untuk lulus kita bisa nyontek, bisa bayar dan lain sebagainya. Tapi doanya supaya kita bisa menjadi terang dan garam bagi lingkungan di mana kita ada. Amin. Beda kan? Beda. Mari Bapak Ibu, kemana hidup kita akan mengarah? Ya. Siapa yang memimpin hidup kita? Dan bicara tentang arah, konsekuensi hidup menurut daging itu adalah kematian Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa orang yang hidup menurut daging itu maut, kematian. Jadi saya mau mengatakan
hidup menurut daging itu memang tampaknya menyenangkan ya. Daging ini memang butuh di servis gitu ya, disenangkan. Kalau dituruti ego itu orang seneng Bapak Ibu ya. Wah ini enak ini, aku dengernya enak, wah ini persekutuannya gayeng, itu daging saudara ya. Kalau persekutuan yang roh itu, Kisah Rasul 2 ayat 42, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, waduh, bersekutu, berdoa, ya saling memperhatikan, bahkan berkorban untuk kepentingan bersama. Lek ngono kebanyakan wis males saudara ya. Tapi lek sing seneng nah ini, memang tampaknya menyenangkan sesaat aja, tetapi ujungnya maut. Galatia 6 ayat 8 coba kita lihat. Galatia 6 ayat 8. Perhatikan Bapak Ibu ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi bicara soal maut, soal kematian. Ini bukan soal kematian fisik. Tetapi ini berbicara mengenai kematian rohani, perpisahan dari Allah Bapak Ibu. Ingat Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi yang membatasi kita, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa. Itulah hidup di dalam daging. Pada akhirnya orang-orang yang seperti itu hampa hidupnya. Tidak ada sukacita. Ada orang-orang yang kelihatan sangat luar biasa, sukses dia, dihormati dia, hidupnya penuh dengan hal-hal yang sifatnya kemewahan. Tapi karena dia hanya mencari kepentingan diri sendiri, ditandai dengan keserakahan, hawa nafsu, ia bisa tersenyum di luar, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu hidup yang sangat membosankan. Itu hidup yang sangat menjemukan. Semua yang di bawah matahari, semua pencapaian kita enggak akan pernah memuaskan kita. Mata ini enggak kenyang melihat, ya. Daging ini enggak pernah kenyang untuk dipuaskan. Hanya Yesus yang sanggup memberi suka sejati dalam kehidupan kita. Hanya Yesus. Orang-orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan, hanya Yesus. Dan banyak orang saudara, oh aku enggak apa-apa kok, aku hidup gini aku masih sehat, bisnisku masih lancar. Aku baik-baik saja, aku enggak ke gereja juga enggak masalah, enggak pelayanan juga oke-oke saja kok. Tapi hati-hati saudara, ujungnya maut. Mari kita mendisiplin diri kita. Ya. Karena konsekuensi dari hidup di dalam daging itu adalah kematian. Nah, sementara konsekuensi hidup menurut roh itu hidup dan damai sejahtera. Amin. Siapa yang ingin hidup katakan amin. Yang ingin damai sejahtera katakan amin. Haleluya, kita semua menginginkan itu. Amin Bapak Ibu. Sekalipun tidak semua mengatakan amin, saya percaya di hatinya amin. Ya kan? Hidup ini bukan soal hidup bios ya, hidup fisik kita, tidak. Ini hidup zoe, ini hidup rohani. Ingat, saya sudah sampaikan semua orang telah mati karena dosa-dosa dan pelanggarannya. Tidak punya persekutuan dengan Allah. Hidup ini artinya kita punya persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu, kalau Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Kalau Allah jadi pembela kita, siapa yang bisa menuduh kita? Kalau Allah yang memegang tangan kita, siapa yang bisa merebut kita daripadanya? Kata pemazmur apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini hidup yang sangat indah, ini hidup yang sangat bahagia. Jadi kalau orang-orang benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan, tandanya ada sukacita, damai sejahtera, ketenangan sekalipun di tengah-tengah badai kehidupan. Amin Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus itu, ya dia tertidur di buritan kapal sementara
kapal itu diombang-ambingkan oleh gelombang, dihantam dengan angin yang sangat keras. Kemudian damai sejahtera itu bicara tentang eirene. Ya. Shalom. Eirene adalah damai sejahtera yang kita peroleh melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ada ketenangan di dalam hati, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sekalipun mungkin kita ini tidak dilepaskan dari pergumulan, kita tidak dibebaskan dari masalah kita, tetapi kita bisa menghadapinya dengan hati yang teguh. Ada sukacita, ada kekuatan. Ini misteri Bapak Ibu ya. Ini bukan damai yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Aku tak damai. Tak damai. Tarik napas, buang napas. Tenang. Itu ketenangan palsu. Saudara, kalau orang punya Roh Kudus memberikan damai yang melampaui segala akal. Ini damai yang hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, mungkin ada seorang Kristen dia sakit parah ya. Saya dulu pernah sampaikan, saya memiliki buku namanya Tuesday with Maurice. Maurice ini seorang pelayan Tuhan, sudah cukup senior, dia profesor di satu universitas teologi. Dia kena kanker saudara, dia sudah tinggal menunggu waktu-waktu hidupnya, tetapi dalam kondisi sakit parahnya itu, dia tidak bersungut-sungut loh ya. Dia menunjukkan sukacita dan dia memanggil mahasiswanya setiap Selasa untuk datang ke rumahnya, dia berbagi firman. Wow. Dia mendoakan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, itu tidak pernah merebut sukacita dan damai sejahteranya. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia tetap memikirkan mahasiswanya, dia memikirkan orang lain, dia mendoakan orang lain, dia tetap jadi berkat bagi orang lain. Ini damai yang sejati. Bukan seperti ini, aku dewe loro kok mau melayani kamu. Aku dewe capek kok aku mau melayani kamu. Aku dewe susah kok aku membantu kamu. Halo? Dia sakit, dia capek, dia susah. Hanya tunggu waktu. Tapi dia tidak pernah berhenti mengasihi, tidak pernah berhenti mendoakan, tidak pernah berhenti melayani. Amin. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, pilihan hidup kita, orientasi mana yang akan kita ambil, itu akan menentukan arah hidup kita. Apakah kita akan dewasa seperti Yesus dan menikmati kemuliaan kekal, ataukah kita akan menjadi orang-orang yang duniawi dan pada akhirnya kita mengalami kematian itu. Ini benar-benar harus kita perhatikan. Jadi hidup menurut daging dan roh itu dua jalan yang berbeda. Yang satu membawa kepada kematian, yang satu membawa kepada hidup dan damai sejahtera. Mulailah ya dengan setiap hari berdoa, Roh Kudus pimpin hidupku hari ini. Amin. Isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu membaca, merenungkan, menikmati. Ya bukan membaca terburu-buru karena target pasal. Oh ini target pasal dua pasal pagi ini. Udah agak terlambat pada mulai firman amin, langsung pergi saudara. Enggak dinikmati firman itu, dimakan, dikunyah, dipahami, ya dihidupi. Saya berharap renungan-renungan yang saya share itu dibaca, dipahami, didengar. Itu akan menolong kita hidup di dalam roh. Amin Bapak Ibu. Biarkan firman Roh Kudus menguasai pikiran, menguasai perasaan, menguasai kehendak kita, menguasai keputusan-keputusan kita. Dan lihatlah hidup dalam persekutuan dengan Allah akan terasa sangat luar biasa. Amin. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan limpah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu,
pikiran daging itu adalah permusuhan dengan Allah. Kenapa perlu saya tekankan? Karena orang yang hidup dalam daging itu memikirkan, memiliki hasrat, menetapkan tujuan, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan orang-orang yang memiliki hasrat duniawi, orang-orang yang menetapkan tujuan hidup untuk diri sendiri, itu bukan soal masalah moral biasa, tetapi itu adalah permusuhan dengan Allah. Itu adalah pemberontakan kepada Allah. Bapak Ibu mau bertinju dengan Allah? Halo? Mau berkelahi dengan dia? Ya untung si Yakub itu selamat, tapi pangkal pahanya sudah dipatahkan, terpelecok dia. Pukul sama Tuhan. Saudara, kita bisa melawan Tuhan hari ini dan tampaknya baik-baik saja. Kita bisa bertinju, mengacungkan kepalan, Tuhan aku enggak mau taat kepadamu. Itu saudara mungkin akan dibiarkan sebagai kesempatan untuk bertobat. Tapi ujung-ujungnya itu adalah hal yang sangat mengerikan. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Ya, lihat ayat 7 dan 8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Siapa yang mau berseteru dengan Allah? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan, pikiran daging itu tidak netral Bapak Ibu. Itu adalah tindakan aktif memusuhi Allah. Itu tindakan aktif melawan Allah. Ya. Jadi semua keinginan daging yang diikuti itu bukan sekedar kelemahan moral lagi, tetapi permusuhan terhadap Allah. Bahasa Yunaninya itu ekstra. Ekstra itu artinya kebencian, benci sama Allah saudara ya. Wow. Kemudian pertentangan yang terus menerus. Jadi dosa bukan hanya ketidaksempurnaan, tetapi pemberontakan melawan otoritas Allah. Contoh Bapak Ibu, Tuhan mengatakan ampuni, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi lalu kalau saudara ada orang datang, aku minta maaf ya kok, minta maaf ya, C, Titi, nih, Pak, Bu, Mbok D, Pak D, lalu saudara begini, enggak Tuhan, aku belum siap, aku gak akan ampuni, belum sekarang. Saudara, bukan sekedar saudara ini luka hati, tapi saudara sementara memberontak kepada Allah. Saudara memusuhi Allah. Saudara menyatakan perang kepada Allah. Kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan biasakan diri meninggalkan hari-hari ibadah, lalu aduh Tuhan aku capek Tuhan, saudara melawan Allah kan begitu ya. Coba kalau komandan, tentara, polisi, ini ada Om sampai, kalau komandan bilang besok ibadah, enggak datang, saudara nyonyor saudara ya. Langsung sikat, pak. Wih, pak siap, blek gitu. Loh iya, berani lawan komandan. Kalau dipanggil datang hari ini, kamu datang? Enggak datang, habis saudara. Untung kalau disuruh push up 100 kali, itu kan tambah sehat. Tapi kalau dibogem saudara, setiap kita lebih memilih pikiran kita sendiri dan kita enggak mentaati Allah, itu permusuhan dengan Allah. Itu perseteruan, itu pemberontakan. Bapak Ibu saya enggak nakut-nakutin, saya hanya memberitakan firman Tuhan saja. Kalau takut ya sama saya juga takut. Haleluya. Anak-anak enggak menghormati orang tua, enggak, bapakku enggak benar, tetap saudara sedang melawan kepada Allah.
Istri nggak mau tunduk sama suami, enggak kamu kayak gitu, aku nggak mau. Saudara tetap memberontak kepada Allah. Itu permusuhan yang aktif. Saudara nantang Allah. Kalau saya suruh anak saya, nak kamu sekolah. Enggak apa, aku mau main. Itu nantang sama bapaknya saudara. Saudara emosi enggak kalau digitukan sama anak? Halo, emosi enggak? Ya marah lah saudara ya. Kalau enggak marah ada yang enggak beres ya. Tapi bukan marah-marah dosa, tapi enggak setuju itu enggak benar. Kan begitu ya. Wah ngeri. Oh, kemudian ingat, kodrat daging itu tidak mampu tunduk kepada Allah. Ya, dikatakan ia tidak takluk kepada hukum Allah. Itu tidak mungkin baginya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita belum benar-benar lahir baru, belum benar-benar jadi manusia baru, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah. Makanya kata Ibrani apa? Orang yang berbalik kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Amin. Artinya dia juga percaya bahwa Allah akan menghajar orang-orang yang melawan Dia. Makanya kalau kita ini sukanya memberontak firman, enggak takut tah. Kalau dalam bahasa sekarang enggak bahaya tah. Haleluya Bapak Ibu. Makanya perlu lahir baru dulu. Orang yang masih belum lahir baru sudah tahu kok berzinah itu salah. Tapi orang yang daging itu cari pembenaran. Iya habis istriku gitu kok. Cari pembenaran, melakukan terus secara diam-diam. Enggak mampu tunduk kepada firman, jangan berzinah, tetap aja dia lakukan. Karena apa? Daging itu. Kalau kita belum jadi manusia baru, belum dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu enggak akan bisa. Amin. Dan hidup dalam daging itu enggak mungkin berkenan kepada Allah. Waduh, perhatikan Bapak Ibu, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mungkin saya sekarang ini fasih ya bicara di mimbar ini. Ya, saya bisa berkhotbah, saya bisa eksegesis Alkitab dan lain sebagainya. Saya aktif di pelayanan. Saya memberi diri di daerah, pernah di pusat, saya masih lakukan pendidikan teologi. Tapi kalau saya enggak taat Roh Kudus, saya tidak akan pernah menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Justru yang seperti saya ini yang menerima pukulan lebih banyak daripada Bapak Ibu Saudara. Karena kalau jarkoni Saudara, bisa ujar enggak iso nglakoni, itu digepuk banyak Saudara. Ya. Haleluya. Wah, ini juga firman ini pedang bermata dua loh ya. Ya saya bisa. Mungkin, Pak Doni lek khotbah lah ini setengah jam amin, ini hampir 1 jam belum amin, baru yang kedua. Ini peringatan, ini juga pengharapan bagi kita. Amin. Hati-hati dengan keinginan daging. Kalau Bapak Ibu tidak waspada bisa terbuka untuk itu. Siapa yang memimpin hidup kita hari ini? Apa yang menjadi intens kita, tujuan kita, apa yang mau kita raih dalam hidup ini. Perhatikan Bapak Ibu. Yang terakhir, ya kan yang terakhir kan, Jampiroin, yang terakhir. Hidup dalam roh itu adalah ciri orang percaya yang sejati. Amin. Jadi orang bisa kelihatan siapa yang benar-benar anak Tuhan, siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan, itu bisa dilihat dari kehidupannya. Dikatakan di ayat yang ke-9 sampai 11, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini benar-benar menyatakan hidup di dalam roh adalah ciri orang percaya yang sejati. Bukan jabatannya sebagai pendeta, bukan jabatannya sebagai gembala jemaat, bukan jabatannya sebagai majelis, atau sebagai song leader, singer, pemain musik. Tidak, tetapi hidup di dalam roh itu yang menunjukkan kita ini anak Tuhan atau bukan.
Banyak pendeta yang bukan anak Tuhan, saudara. Hidup menurut daging. Ujung-ujungnya penjara. Haleluya. Ini penting, lihat. Ada perbedaan yang sangat dalam antara hidup dalam daging dan dalam roh itu, saudara. Sangat dalam, sangat kontras. Hidup di dalam roh itu dikatakan enoikeo. Jadi roh itu diam di dalam kita. Roh itu menetap, bukan sementara. Nah kalau saudara menetap dengan Roh Kudus, hidup kita pasti berubah. Amin. Tapi tidak berarti bahwa orang yang hidup dalam roh itu tidak pernah bersalah. Pernah, saudara. Tapi cirinya kalau ditegur segera bertobat dia. Amin. Segera meninggalkan dosanya. Karena dia tidak akan pernah nyaman. Kalau kita bohong sedikit, itu nggak bisa tidurnya seminggu, saudara. Tapi orang yang hidup di dalam daging, sudah maaf ya, bersinah, mencuri, menipu, tapi si iso guyang-guyu, saudara. Kayak nggak ada masalah. Kemudian, Roh Kudus itu tanda kepemilikan Kristus yang sejati. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kapan kita memiliki Roh Kristus? Bagaimana bisa dilihat kita punya Roh Kudus? Kalau hidup kita ada buah-buah roh. Amin. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, ada seorang yang lahir Kristen, dibaptis sejak remaja, aktif ke gereja, tapi kalau enggak mengalami pertobatan yang sejati, enggak ada kerinduan beribadah, enggak ada kerinduan melayani Tuhan, enggak ada kerinduan untuk bertumbuh dalam kekudusan, jangan-jangan tidak mempunyai roh atau belum lahir baru Bapak Ibu. Ke gereja aja tunggu dikasih kopel, saudara ya. Ayo gereja enggak? Enggak, tak sabet kamu ya. Nah itu ya, kan ke gerejanya terpaksa. Seperti anak sekolah minggu tadi malam pas acara ulang tahun, ke gereja bukan karena papa, bukan karena mama, kan gitu ya. Bukan karena adik, bukan karena kakak, tetapi karena lahir baru. Amin. Kok bisa ya mbaknya gitu? Bukan karena papa kuat ya, kakak mama. Bukan karena mama. Lembeng kali ya. Tapi karena lahir baru, karena mengasihi Tuhan. Dan kehidupan baru itu hanya oleh roh. Dan roh itu akan memberikan hidup kepada kita. Amin. Roh yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan tubuh kita Bapak Ibu. Artinya apa? Kita diberi kekuatan untuk bisa hidup dalam kebenaran. Amin. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk hidup dalam firman. Itu sebabnya identitas sejati dari orang percaya adalah dia adalah milik Kristus. Dan dia hidup oleh roh. Tidak ada yang lain. Mari. Pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Allah bukan hasil dari usaha kita manusia. Tetapi buah dari lahir baru. Amin. Buah dari persekutuan dengan Roh Kudus. Ada dua orientasi hidup. Hidup menurut daging atau menurut roh. Alkitab mengingatkan kita, jangan menurut daging, buahnya kematian, buahnya maut. Tapi hiduplah menurut roh, karena akan memberikan kepada kita hidup yang kekal dan damai sejahtera. Tidak ada jalan tengah, mari kita putuskan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, amin. Ku mau hidup seturut kehendak Roh Kudus. Sama-sama kita berdiri.